Maka Allah menjelaskan baru di sini kalau segala sesuatu tercatat rapi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ayat-ayat ini subhanallah, ayat-ayat adanya mau'izah, peringatan yang keras. Lihat kata Allah, "Walaqad khalaqnal insan." Kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami mengetahui segala sesuatu sampai bisikan-bisikan hatinya. Lihat subhanallah. Jadi bisikan hati ini Allah tahu. Si fulan benci sama si fulan. Di hatinya ada brengsek nih orang. Kurang ajar. Tapi nggak diucapkan lewat lisan. Lihat, bisikan hati Allah tahu. Ya, bisikan-bisikan hati, maksud dan tujuan dia, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati Allah tahu. Ya. Jadi ilmu Allah sangatlah detail sampai bisikan hati manusia Allah tahu. Makanya di sini manusia kadang menjadi besar di sisi Allah dengan niat yang ada di dalam hatinya. Karena tidak ada yang tahu kecuali siapa? Dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dia ketika salat, ketika ibadah, ketika berinfak, ikhlas buat Allah. Nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Maka dia menjadi besar di sisi Allah. Makanya kata para ulama tentang kisah pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing azzakumullah. Kenapa dia diampuni dosanya oleh Allah? Selain berbuat baik kepada anjing tadi. Karena dia ketika memberikan minum ikhlas buat Allah. Keikhlasan itu menyelamatkan dia dari azab Allah. Ya. Maka diampuni dosanya oleh Allah. Kata para ulama, kenapa dalilnya ikhlas? Karena ketika dia memberikan minum tidak ada yang tahu kecuali dia dan seekor anjing tadi, kemudian Allah. Maka itu bukti keikhlasan. Ya, makanya kata sebagian salaf, innama aradallah niyatak wa iradatak. Yang diinginkan oleh Allah niat kamu dan keinginan kamu. Karena yang tersembunyi di dalam hati diketahui oleh Allah. Dari sini juga kenapa orang munafik dia mendapatkan azab yang pedih sampai kata Allah fidarkil asfal minan nar, dia berada di kerak api neraka karena dia menyembunyikan apa? Kekufuran. Sedangkan kekufuran dia tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Dia secara zahirnya muslim, salat dan yang lainnya, tapi kekufuran dia sembunyikan. Subhanallah, dia menyembunyikan kekufuran, padahal kekufuran itu diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia menjadi orang munafik, zindiq. Dengan itu dia lebih berat azabnya. Karena menyembunyikan kekufuran yang manusia tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahui. Sedangkan kalau orang kafir terang-terangan dia kufur. Orang munafik memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Bukan hanya itu, sampai kata Allah Azza wa Jalla, wa nahnu aqrabu ilaihi min habril warid. Subhanallah. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Habrul warid itu urat leher. Sekarang jarak kita dengan urat leher berapa meter? Nempel. Subhanallah. Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat leher kita di leher kita. Jadi Allah sangat mengetahui keadaan hambanya. Gak ada yang bisa disembunyikan. Dan Allah lebih dekat kepada hambanya dibandingkan urat leher dia. Di lehernya itu. Kata Ibn Sa'di rahimahullah, yang paling dekat dari manusia itu urat leher. Yang gak ada, nempel. Ya. Maka ini menunjukkan kalau manusia harus muraqabatu khaliqihi. Dia harus merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah mengetahui dan dekat kepada dia. Al-muttali' ala dhamirihi wa batinihi. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya yang dia sembunyikan. Al-qarib, dan Allah sangat dekat kepadanya, mengetahui semua keadaannya. Maka sepatutnya dia harus malu kepada Allah. Kalau misalnya Allah melihat dia tidak ada ketika menjalankan perintah, dan Allah melihat dia ketika dia mengerjakan larangan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Allah juga mengingatkan, selain dekatnya Allah kepada hambanya, kemudian
Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati, kata Allah. Allah mempersiapkan 2 malaikat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." 2 malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi kanan kiri ini ada raqib, ada atid. Siap mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Ya. Nah, ini dicatat rapih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan perintah kecuali di situ ada raqib dan atid yang mencatat semua amal dia.